Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pak Karni. Kali ini Pak Karni akan menyampaikan materi pembelajaran dasar desain grafis, khususnya menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Kali ini yang akan kami bahas yaitu kita belajar tentang definisi dan karakteristik dari gambar vektor, kemudian macam-macam aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar vektor. Yang ketiga, kita akan mengupas bagaimana tampilan bagian-bagian menu, toolbox, dan fitur-fitur yang ada di dalam CorelDRAW, khususnya versi CorelDRAW X7. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan gambar vektor. Jadi gambar vektor itu adalah suatu gambar yang tersusun dari titik, garis, dan juga warna. Seperti yang ada di gambar ini, itu ada dua jenis gambar ya. Yang di sebelah kanan itu inilah yang dinamakan dengan gambar vektor. Gambar vektor dia memiliki ciri khas apabila diperbesar gambarnya tidak pecah, tetap solid warnanya, tetap padat. Kemudian kebalikan dari gambar vektor itu ada yang namanya gambar bitmap atau lebih dikenal dengan gambar raster. Kalau gambar bitmap ketika diperbesar dia akan pecah-pecah seperti gambar ini. Nah, ciri khas yang kedua dari gambar vektor itu adalah ukurannya yang lebih kecil ketika file itu diolah. Gambarnya lebih cenderung seperti gambar kartun. Seperti yang ada di bawah ini gambar sebelah yang saya tunjuk, ini adalah gambar Raisa yang versi vektor ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah gambar bitmap. Gambar bitmap umumnya dia dibuat dari kamera digital. Sedangkan gambar vektor itu dia harus kita olah dulu, kita edit menggunakan aplikasi khusus. Nah, kita bisa menggunakan nanti CorelDRAW atau mungkin bisa menggunakan Illustrator atau juga aplikasi yang lain. Itu ciri khas yang kedua, gambarnya mirip kartun, kemudian warnanya solid, dan ukurannya ketika diperbesar dia tidak pecah. Kemudian di samping kiri ini juga, samping kanan ini juga termasuk gambar vektor. Gambarnya tajam sekali. Nah, cuma proses pembuatannya untuk gambar vektor ini manual dan butuh waktu yang lama. Berbeda dengan gambar bitmap, kita cukup bisa menggunakan kamera digital untuk menghasilkan gambar bitmap. Untuk kali ini kita akan fokus mempelajari karakteristik dari gambar vektor itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, jadi karakteristik dari gambar vektor itu yang pertama, kelebihannya yaitu bersifat scalable. Scalable di sini maksudnya adalah apabila gambar itu kita perbesar ya, dia tidak pecah seperti gambar yang tadi. Diperbesar berkali-kali pun gambarnya tidak akan pecah. Kemudian warnanya lebih solid. Nah, kelebihan yang kedua. Yang ketiga, ukuran file hasil olahnya lebih kecil. Nah, ini sangat cocok sekali ketika kita mengedit menggunakan kita mengolah gambar vektor. Namun di samping kelebihan juga pasti ada yang namanya kekurangan. Untuk gambar vektor ini kekurangannya adalah gambarnya tidak natural, tidak real atau tidak nyata ya. Jadi gambarnya seperti gambar kartun tadi. Kemudian untuk pewarnaan secara gradasi itu kurang. Jika kita menggunakan gradasi itu kurang natural. Yang ketiga, pembuatan gambarnya manual. Untuk membuat gambar seperti ini tadi kita butuh waktu yang lama untuk mengolah gambar yang tadi awalnya bitmap kita rubah ke dalam format vektor. Itu kekurangan dari gambar vektor itu sendiri. Nah, selanjutnya berikut ini adalah macam-macam aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengolah gambar berbasis vektor. Yang pertama ada namanya CorelDRAW ya. Kemudian ada Adobe Illustrator, ini punyanya Adobe.
Kemudian kita juga bisa menggunakan Microsoft Paint. Ini untuk yang paling sederhana ya. Ini bawaannya dari Windows. Yang terakhir ini bisa kita gunakan Inkscape. Ini yang berbasis open source. Kita bisa gunakan Inkscape. Di samping 4 aplikasi ini sebenarnya masih banyak ya di luar sana aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai. Cuma yang saya sebutkan ini adalah aplikasi yang populer, yang sering digunakan untuk mengolah gambar berbasis vektor. Nah, untuk fokus yang akan kita bahas nanti hari ini adalah mana kita mengoperasikan ya, kita mempelajari aplikasi khususnya CorelDRAW, terutama di CorelDRAW versi X7. Ini ada informasi mengenai spesifikasi minimalnya. Yang pertama, prosesornya minimal Intel Core 2 Duo atau AMD Athlon versi 64. RAM-nya minimal 2 GB. Kemudian untuk screen resolusinya minimal 1280 x 768 pixel. Nah, ini adalah gambar tampilan layar dari CorelDRAW yang di bagian atas ini dinamakan dengan title bar. Di sini nanti kita bisa melihat nama file, kemudian aplikasi yang kita gunakan itu tampil di bagian title bar. Di bagian bawah dari title bar itu ada namanya menu bar. Menu bar itu adalah sekumpulan perintah yang berupa teks ya. Di situ ada file, edit, view, layout sampai pada help. Di dalam menu bar itu ada submenu lagi. Apabila kita klik, dia akan muncul submenu di bawahnya. Nah, lawan dari menu bar ada yang namanya toolbar atau toolbox. Kalau tadi menu bar itu berupa teks, kalau toolbox atau toolbar itu berupa gambar icon-icon kecil yang ada di sebelah kiri. Itu dinamakan dengan toolbox. Ada juga nanti namanya ruler atau kita sebut dengan penggaris di bahasa Indonesianya ya. Di ruler ini kita bisa melihat ukuran dari kertas yang kita pakai. Nah, lembar yang bagian tengah ini dinamakan dengan drawing page atau layar untuk melakukan editing gambar. Di bagian bawah ada dokumen navigator untuk mengetahui nama halaman yang kita pakai dan berapa jumlah halaman yang kita gunakan. Di samping samping kanan itu ada color palette, itu untuk membantu kita memberikan warna ketika kita melakukan editing di bagian drawing page. Ada juga nanti property bar. Di situ kita bisa melakukan settingan untuk ukuran kertas, kemudian format ukurannya. Di situ kita bisa menggunakan satuan inci, milimeter ataupun senti. Di atasnya lagi ada namanya toolbar standar. Di situ terletak settingan untuk copy paste dan lain sebagainya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti fungsi dari atau bagian-bagian ini kalian bisa melihat di kolom deskripsi. Akan saya cantumkan link untuk lebih detail mengenai bagian dan juga fungsi-fungsinya. Untuk selanjutnya yaitu ini adalah toolbox yang ada di CorelDRAW. Banyak sekali ya. Di sini akan saya sampaikan garis besarnya saja. Untuk tools-tools yang nanti akan kita pakai di CorelDRAW, ya, saya mulai dari samping kanan itu ada polygon, star, spiral, basic shape. Nah, ini adalah tools yang digunakan untuk membuat sebuah bentuk atau bidang kalau di dunia desain itu. Itu ada bintang, kemudian poligon itu adalah segi banyak ya, jadi bisa segitiga, segi 4 dan seterusnya. Terus ada juga basic shape, itu adalah untuk kumpulan-kumpulan shapes dasar seperti dasar genjang, trapesium, kemudian ada belah ketupat dan sebagainya. Intinya di sini
tools ini digunakan untuk membuat bidang atau gambar sebuah bangun datar. Di bawahnya itu ada text tool. Text tool digunakan untuk memberikan huruf atau teks. Table itu membuat tabel. Kemudian di bagian bawah itu ada tools dimension, itu untuk membuat ukuran atau dimensi dari sebuah objek ya. Lalu di bagian bawahnya itu ada line connector, itu untuk menghubungkan titik satu dengan titik yang lain. Bagian bawahnya lagi ada efek drop shadow, contour, blend, distort, dan extrude. Itu digunakan untuk membuatkan efek dari sebuah gambar. Contohnya di situ ada drop shadow, itu untuk membuat efek bayangan dari sebuah objek. Kemudian contour itu digunakan untuk membuat contour atau bisa digunakan untuk membuat garis tepi dari sebuah objek. Kemudian blend itu digunakan untuk menggabungkan beberapa objek menjadi sebuah objek baru dengan irama tertentu. Contoh misalkan kalau kita ingin membuat efek gelombang, kita bisa menggunakan blend. Lalu distort itu membuat distorsi pada gambar. Envelope itu untuk membuat lekuan di tepi-tepi dari sebuah gambar atau objek. Nah, extrude itu digunakan untuk mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi untuk secara tampilannya. Lalu ada transparency tool, itu digunakan untuk membuat objek warnanya lebih transparan. Nah, ada color eyedropper, itu digunakan untuk mengambil sampel sebuah warna. Smart fill itu digunakan untuk membuat pewarnaan dari perpotongan sebuah objek atau garis. Kita beralih di sebelah kirinya lagi ada outline pen. Nah, itu digunakan untuk membuat ukuran garis ya, ada 1 px atau pixel, 2 pixel sampai pada 20 pixel. Jadi kita bisa membuat ukuran tebal atau tipisnya sebuah garis di menu atau tools outline. Kita lanjutkan, di samping kiri bagian atas ada pick tool, itu nanti digunakan untuk menseleksi objek. Kemudian shape tool, di situ digunakan untuk mengubah objek menjadi bentuk lain. Itu kita menggunakan shape tool. Di bawahnya ada crop tool, knife tool, dan iris tool. Ini digunakan untuk memotong. Kalau crop itu bidang potongnya berbentuk kotak, kalau knife tool dia berbentuk seperti garis. Bedanya di situ. Kemudian erase itu digunakan untuk menghapus. Selanjutnya ada zoom. Zoom itu digunakan untuk memperbesar dan memperkecil sebuah tampilan gambar atau objek. Kemudian ada pen, itu digunakan untuk menggeser tampilan seperti tangan. Lalu ada freehand tool, itu digunakan untuk membuat garis. Jadi yang tools ini, kumpulan tools ini digunakan untuk membuat garis. Cuma bedanya kalau freehand itu garisnya bebas, seperti kita menulis ya, menggunakan tangan. Kemudian 2 point line itu membuat garis lurus menggunakan bantuan 2 titik. Kemudian kalau Bezier itu hampir sama dengan 2 point line, cuma perbedaannya kalau Bezier ini bisa menghasilkan juga bentuk kurva. Kemudian pen itu membuat garis tadi seperti pensil. Display line itu membuat sebuah garis atau kurva. Polyline ini digunakan untuk membuat buat garis yang banyak ya. Poly itu banyak, line itu garis. Misalkan kalau kita membuat rumput ya, seperti zigzag, itu kita bisa menggunakan tools polyline. Ada juga nanti 3 point curve, itu membuat kurva dengan menggunakan 3 bantuan titik. Ada juga smart drawing, ini fitur baru yang ada di CorelDRAW.
Lalu ada tools yang sering kali kita gunakan untuk di Corel Draw, ada namanya rectangle. Rectangle itu digunakan untuk membuat persegi panjang atau persegi ya, atau sangkar ya. Bawahnya lagi itu ada ellipse tool. Ini bisa kita pakai untuk membuat lingkaran atau ellipse, oval. Kemudian ada interactive fill, itu digunakan untuk membuat pewarnaan di dalam sebuah objek, bisa berbentuk gradasi atau gradien. Jadi kurang lebih itu untuk fungsi-fungsi dari toolbox yang ada di Corel Draw. Untuk lebih lengkap dan jelasnya bisa mengklik alamat link berikut ini yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi dari video ini. Setelah tadi mempelajari tools yang ada di Corel Draw, selanjutnya ada fitur-fitur yang ada di Corel Draw. Ini salah satunya ada fitur shaping, ada namanya well, kemudian trim, intersection atau intersect, kemudian simplify, front minus back, dan back minus front, dan yang terakhir ada yang namanya grid boundary. Saya jelaskan untuk yang well dulu. Well ini digunakan untuk menggabungkan dua objek menjadi satu kesatuan ya. Jadi well ini dari bahasa Inggris yang artinya las atau mengelas atau menyolder ya. Intinya adalah menggabungkan kotak yang pertama dengan kotak yang kedua, akhirnya menghasilkan kotak berwarna merah ini. Kemudian yang trim itu dia memotong antara lingkaran pertama dengan lingkaran kedua, akhirnya membentuk bulan sabit yang berwarna biru ini. Yang ketiga ada intersection. Intersection ini artinya perpotongan ya. Berbeda dengan trim, kalau intersection ini dia irisan antara objek yang pertama dengan yang kedua. Contohnya di sini ada kotak berwarna biru dan kotak berwarna ungu. Nah, warna kuning itu adalah irisan antara kotak warna biru dan kotak warna ungu. Nah, hasil dari irisan itu dinamakan dengan intersect atau intersection. Nah, yang selanjutnya ada simplify, itu hampir mirip dengan trim, cuma di situ nanti akan menghasilkan 3 buah objek ya. Yang pertama objek yang warnanya krem, kemudian abu-abu, dan ada juga objek yang ketiga itu di bagian belakangnya ini. Itu kalau simplify. Kemudian ada front minus back. Front itu artinya depan, minus itu memotong atau mengurangi, back itu belakang. Jadi objek yang berada di depan itu memotong objek di bagian belakangnya. Nah, kalau back minus front itu kebalikannya, yang belakang yang memotong bagian depannya. Kurang lebih nanti hasilnya semacam ini. Ini apabila ada kotak seperti yang gambar pertama tadi. Yang terakhir, grid boundary itu menghasilkan objek baru dengan cara dia menghasilkan dari garis tepi atau garis terluar dari perpotongan objeknya. Misalkan kotak tadi saya gabungkan, maka dia hanya membuat bentuk baru dari bagian garis tepinya. Nah, selanjutnya ada fitur namanya transform atau transformasi. Itu digunakan untuk mengubah posisi, ukuran ya, kemudian memperbesar dan mengkecil sebuah objek. Jadi transformasi itu lebih kepada bagaimana mengubah posisi, bentuk, ukuran dari sebuah objek. Yang pertama ada position, ini dia digunakan untuk menggeser atau merubah posisi, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke sana, bisa ke kiri. Di samping kanannya ada rotate atau rotation, digunakan untuk memutar ya, memutar sekian derajat, bisa berlawanan arah jarum jam, bisa juga searah dengan jarum jam. Di samping kanannya lagi itu ada namanya mirror.
Mirror itu digunakan untuk membuat refleksi dari sebuah objek atau membuat efek pencerminan. Contoh yang paling mudah kita temui, misalkan kita membuat sebuah gambar gapura, kita cukup membuat satu gapura sebelah kiri atau kanan saja. Nanti kita copy menggunakan efek transform, akhirnya akan membuat objek baru dengan bentuk yang sama tapi arahnya berbeda. Itu kalau kita menggunakan mirror. Kemudian ada namanya scale itu untuk memperbesar dan juga memperkecil ukuran dari objek. Kemudian ada skew itu digunakan untuk membuat efek objek secara miring. Contoh, misalkan kita punya objek kotak, kita miringkan akhirnya menjadi bentuk dasar jenjang. Itu untuk fitur-fitur yang bisa kita gunakan di CorelDRAW, khususnya versi X7. Selanjutnya ada juga fitur efek. Ya, fitur efek ini seperti yang sudah saya jelaskan di pendahuluan tadi, kurang lebih ada blend, contour, distort, drop shadow, envelope, extrude, dan transparansi. Untuk penjelasannya bisa dibaca lagi di gambar ini. Ya, itu cukup jelas untuk fungsi-fungsinya. Dan berikut ini untuk langkah-langkah cara membuka aplikasi CorelDRAW di laptop atau komputer kita. Setelah kita menginstal aplikasi CorelDRAW ke komputer kita, maka kita mulai dari menyalakan komputer, kemudian kita pilih tombol start atau tombol Windows di pojok kiri bawah, lalu kita pilih menu program, lalu kita cari aplikasi CorelDRAW, baru kita klik dua kali, maka akan tampil layar CorelDRAW. Setelah itu kita bisa membuat file baru di CorelDRAW dengan cara klik menu file, kemudian kita pilih new atau baru, lalu kita pilih jenis kertas dan ukuran kertasnya, lalu kita pilih OK. Maka kita sudah bisa melakukan membuat file baru. Setelah itu kita simpan file yang telah kita buat tadi dengan cara kita klik menu file, kita pilih save atau simpan. Setelah itu kita ketikkan nama filenya, dan juga jangan lupa menentukan nama file yang akan kita buat, lalu kita pilih OK. Lalu setelah kita menyimpan, kita bisa membuka kembali file yang telah kita simpan tadi dengan cara klik menu file, lalu pilih open, kemudian kita cari nama file yang telah kita simpan tadi, kemudian kita buka dengan cara klik OK di CorelDRAW. Itu saja mungkin materi yang bisa kami sampaikan tentang mengoperasikan perangkat lunak mengolah gambar berbasis sektor, tepatnya menggunakan aplikasi CorelDRAW versi X7. Apabila ada penyampaian materi dari kami yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.